Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Kurang semangat shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya pada siang hari ini? Puji Tuhan ya, kita memasuki di bulan yang baru penuh dengan berkat luar biasa penyertaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, mohon penyertaan Tuhan untuk ibadah kita pada siang hari ini. Segala puji, segala hormat hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari demi hari. Sampai pada siang hari ini Tuhan, kami sama-sama kembali berkumpul. Itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, kami memasuki di minggu yang baru, di bulan yang baru. Memasuki bulan Juli Tuhan, kami yakin dan percaya. Di bulan Januari sampai bulan Juni Tuhan menyertai kami. Dan kami juga boleh yakin dan percaya di bulan Juli dan bulan-bulan selanjutnya Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk gereja-Mu, Living God Ministry Tuhan, selalu ada perkenanan Tuhan, mengadakan jiwa-jiwa yang membutuhkan haus akan kebenaran-kebenaran firman. Kami yakin dan percaya Tuhan, gereja ini akan selalu diberkati menjadi gereja yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, pada saat kami pulang tidak akan sama lagi pada saat kami datang. Akan ada berkat-berkat yang tercurah ke setiap kami. Roh Kudus, hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya, sebab kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, 1, 2, 3 orang berkumpul, situasi Tuhan Yesus ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah ibadah kami pada siang hari ini. Yang siap beribadah pada siang hari ini, sama-sama kita boleh sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita dalam Tuhan, memasuki bulan yang baru.
Bersama-sama tangan di atas. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam merasakan hadirat Tuhan. Kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan di hidup kami. Hidup kami tidak mudah Tuhan, tapi kami beriman dan kami percaya bahwa Tuhan satu-satunya penyelamat hidup kami. Memasuki di bulan yang baru ini Tuhan,
terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang sungguh indah Dia Yesus, yang ajaib, yang
sepanjang bulan Juni, Allah yang sama, kami membuka bulan ini yang sangat menerobos bersama kami Tuhan. Sebab Kau yang berperan bagi kami Tuhan. Kami melihat setiap karya Tuhan yang luar biasa di depan kami. Kami percaya Tuhan sepanjang bulan Juni, kami semua dalam anugerah Tuhan sempurna. Sebentar Tuhan, kami masuk tema baru pada bulan Juni tentang pikul salib Tuhan. Dan sepanjang bulan ini Tuhan, setiap pembicara, setiap pengkhotbah, luar biasa, boleh menyangisi hari Tuhan seperti yang Kau kenal hidup kami Tuhan. Dengan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama katakan, berikan penang suara-suara yang kita akan kasih dari Bapak. Saya dulu kembali, haleluya, shalom, haleluya, semua sehat, semua diberkati Tuhan, amin. Kita masuk kembali pada bulan ini Bapak Ibu. Jadi bulan lalu kita mengakhiri tentang menyangkali. Ya, pada hari ini kita tentang bicara pikul salib. Kalau begini Bapak Ibu, Pak, pikul salib saya posting di media sosial, lalu banyak orang mengatakan susah pikul salib Pak, berat, bebannya berat Bapak Ibu. Saya coba nggak komentar, tapi saya mau bilang ini hari pikul salib itu bukan beban, tapi jalan menuju hidup. Menurut saudara, pikul salib itu apa sih? Apa pikul salib saudara? Oh, karena saya begini Pak, maka saya pikul salib. Kelakuan saya apa yang menurunkan Pak, saya pikul salib Bapak Ibu. Sedang ini, pikul salib bukan beban, tapi jalan menuju hidup. Kita buka ya Alkitab kita dalam Markus 8, 34, 35. Kita baca doa sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau melayani nyawanya, ia akan apa? Kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Minggu lalu saya khotbah di sebuah gereja di Cikarang Utara Bapak Ibu. Lalu saya tanya mereka, kira-kira ikut Yesus itu apa yang Bapak Ibu gambarkan? Oh, diberkati Pak. Oke, lalu apa lagi? Mujizat Tuhan nyata Pak. Gak salah. Apalagi anak muda gini, cari jodoh Pak. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kurang tepat. Lalu saya bilang pada mereka, coba cek di Alkitab saudara, adakah perkataan Yesus kalau ikut Yesus kaya raya? Nggak ada. Adakah berkata kalau ikut Yesus semuanya baik-baik saja? Nggak ada saudara. Apakah bilang gitu, kalau jadi murid Yesus itu hidupnya pasti enak? Nggak juga saudara. Lalu saya bilang pada mereka, cek di Alkitab, setiap murid Yesus pasti bayar berharga. Contoh konteks saya ini, ya, semua murid Yesus bicara sama Tuhan. Ya sudah salah satu dari orang kaya yang sama Tuhan, Tuhan, guru, aku mau ikut engkau, apa yang harus berbuat Tuhan, katanya. Semua yang aku lakukan Tuhan, semua perintahmu sudah aku lakukan Tuhan. Ya kamu apa? Jual hartamu dan ikut aku. Ada yang bisa? Saudara, karena bagi orang ini, harta ini sangat berharga, sehingga dia sulit melepaskan, sehingga mau ikut Tuhan. Karena banyak orang ikut Tuhan cari enaknya saja, tapi tidak pernah mau pikul salib. Sebab salib zaman Yesus itu bukan perhiasan yang baru dipakai, baik itu di kalung di leher, baik itu anting-anting di kupingmu, baik itu di rumahmu pasang salib besar-besar. Tapi salib zaman Yesus adalah hukuman mati yang paling hina, saudara. Bayangin, ada dua orang gak koper. Yang satu ngeluh, berat banget isi koper gua nih, kapan sampainya? Tapi satu orang senyum Bapak Ibu. Koper ini, dia berkata, koper ini isinya warisan buat anakku. Perhatikan baik-baik, bebannya sama, tapi maknanya berbeda. Yang satu mengeluh, yang satu bersuka cita. Yang satu merasa itu beban, tapi yang satu membawa itu adalah warisan anaknya. Berbagi sekali Bapak Ibu. Jadi waktu Yesus bilang pikul salib, dia sebenarnya sedang ngomong, siapa mati gak buat aku?
Lalu saya bilang sama di gereja itu, kira-kira Bapak Ibu kalau mati nanti, apa yang kau harapkan? Saya mati sehat-sehat Pak, sampai keluar 42 kali. Amin. Pertanyaan saya, kalau engkau datang ke rumah duka, pertanyaanmu apa kepada orang keluarganya? Sakit apa sih Bapak? Sakit apa sih Ibu? Betul ya? Karena bagi orang dunia, penyakit itu yang bawa kematian. Oh, mungkin kecelakaan Pak. Kalau mereka tanya sama kau, Pak Biu bagaimana? Saya punya iman dari awal saya percaya. Saya ingin mati karena Injil. Saya gambar kenapa? Tiba-tiba saya khotbah di sebuah kerumunan, Bapak Ibu. Lalu orang itu saya bantu raja ke Stefanus, lalu saya mati. Bagi saya itu keren. Kenapa? Karena Alkitab katakan, ya kita baca ayat 35 tadi, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena apa? Injil, ia akan menyelamatkannya. Keren banget. Kalau mati karena Injil sudah. Yang pertama kita belajar hari ini. Apa arti pikul salib secara Alkitab? Lukas 9 ayat 23. Berkata demikian. Katanya, kata Yesus pada mereka semua, kepada murid-murid Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, minggu lalu kita belajar tentang menyangkal dirinya. Tapi sekarang ada koma, belum selesai pelajaran kita. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada 3 kata kunci yang saya pelajari. Yang pertama, ada kalimat menyangkal diri. Kita belajar bulan lalu. Apa sih menyangkal diri? Apa nemesasto? Artinya bilang tidak pada diriku yang jadi pusat. Tapi bukan benci diri kita sendiri, tapi berhenti diri kita menjadi raja dalam hidup kita. Yesus naik tahta, kitanya turun tahta dalam diri kita Bapak Ibu. Bukan aku mauku Tuhan, tapi apa mau Tuhan bagi diriku. Yang kedua kita belajar hari ini tentang itu salib. Ada kata kalimat arai ton staurot. Salib itu tempat mati. Makanya ketika Yesus salibkan, kita ngomong ini, salib itu hukuman bagi orang-orang terkutuk, saudara. Salib tempat mati. Berarti memikul salib harus hidup dalam sikap sudah mati. Ada apa-apa? Ada harga diri, ada ambisi dosa, ada gengsi, kenyamanan yang bikin jauh dari Tuhan. Nah, kalau saya pelayanan daerah, ya saya berkali-kali ke daerah, ditanya Pak Bimo nginep di hotel mana? Itu langsung saya kos Pak. Pak Bimo naik mobil apa sih ini Pak? Oh saya pendatang Pak. Saya jemput ya Pak. Kalau saya tahu beberapa gereja besar, jangan jemput pasti mobil-mobil mewah Bapak Ibu. Saya bilang nggak usah Pak, di Sherlock aja lokasinya. Saya datang pasti naik angkot atau naik ojek online. Boleh tanya ke teman saya Bapak Ibu yang di daerah. Nah sebuah gereja di Solo, Bapak tanya sama saya, Yukio saksinya. Pak Bimo, saya mengundang Pak Bimo ini, tapi kita nggak punya apa-apa. Jemaat saya tinggal 1 orang Pak. Tapi saya bingung, undang Pak Bimo di ulang tahun gereja saya. Bagaimana Pak Bimo ya? Saya bilang sama mereka, kasih harinya, jamnya, temanya. Satu silang. Kalau saya nggak pernah berpikir, yang ini saya ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau saya datang, ada Yukio saat itu datang juga dia melihat, bahkan menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka. Beberapa hamba Tuhan nanya sama saya, bisa kata korban, kok masih ada hari ini hamba Tuhan yang nanya, Pak tiket saya apa Pak, pesawatnya Pak, hotel saya di mana Pak, persembahan saya berapa Pak, saya nggak pernah nanya saudara. Bahkan mereka bingung, kok masih ada. Kalau saya bilang ini, saya diberi cuma-cuma oleh Tuhan. Saya masih diberi cuma-cuma umat Tuhan. Kalau saya meninggalkan apa? Gengsinya. Hamba Tuhan itu bukan Tuhan. Yang gengsinya Bapak Ibu ditanya naik apa, berapa sementasinya. Ya, beberapa waktu lalu saya di sebuah kantor BUMN Bapak Ibu ya, ditanya lagi Pak Bimo, ada jumlah puspa yang minta pas makasih? Enggak, beri yang terbaik, yang Tuhan taruh di hatimu, beri. Sudah. Karena bagi saya bukan hamba Tuhan, kayak artis
saya punya tarif buat ibu. Ya, kenapa? Kalau saya jual atau saya buang harga diri saya. Saya buang dosa yang mengganti Tuhan dan hidup saya fokusnya. Saya buang gengsi saya. Saya jual kenyamanan yang lebih jauh saya daripada Tuhan. Karena saya nggak jual Injil, tapi saya beritakan Injil. Beda dua hal berbeda. Saya nggak jual Injil, tapi saya beritakan Injil dengan sukacita hati. Seorang Jerman, teolog namanya Dietrich Bonhoeffer, berkata demikian, when Christ calls man, he bids him come and die. Ketika Kristus manggil seseorang, dia menyuruhnya datang dan mati. Maka dia bilang, Yesus nyuruh kita datang dan apa? Hidup kaya raya. Kalau saya bilang di gereja itu, karena gereja ini menyusut jumlah jemaatnya. Berapa tahun gereja? 54 tahun sudah gereja itu berdiri. Waktu berdiri setahun pertama dihancurkan, dibakar Bapak Ibu. Berdiri lagi hari ini. Tuhan masuk pengerjanya oleh sebuah gereja besar Bapak Ibu. Saya bilang apa salah? Yang penting kalau layani Tuhan yang sungguh-sungguh, harga harus dibayar sampai garis akhir sudah. Yang penting kita belajar dari Bapak Ibu tentang apa? Dari kalimat tadi, ada menyangkal diri, memikul salib, jangan lupa setiap hari. Ada kalimat hemera dipakai. Ini bukan sebagai hidup yang cuma sebentar Bapak Ibu, tapi gaya hidup yang terus menerus, continue. Bukan event satu kali kita kerjakan. Nanti bangun tidur, saya cuma ngasih obat anuripen saya berdoa, saya cuma tanya hari Tuhan, saya mau ikut Yesus atau ikut daging saya. Karena keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Saya ikut Yesus, mau ikut Yesus saya berharga, saya menyangkali, saya pikul salib sudah. Supaya apa? Biarkan Kristus yang tinggal di depanku, dia semakin besar dan aku semakin kecil. Amin. Saya berkali-kali bilang sama orang, jangan kejar popularitas. Sebenarnya sahabat saya nggak kenal, tapi Yesus yang kenal. Kakak saya yang pertama, atau saya masuk gereja lama, mungkin sekitar 20 tahun lalu, udah pelayanan di sebuah gereja, udah menjabat khotbah juga. Dia bilang sama saya, kok lu jadi pendeta nggak kaya-kaya gitu? Saya bilang sama saya, kalau mau kaya, gue mesti jadi pendeta. Kalau pendeta mau kaya raya, gue usah jadi pendeta. Pengusaha. Kalau fokusmu di gereja cuma cari kekayaan, salah tempat. Kalau fokusmu ke gereja cuma cari semua, salah tempat. Ke Gunung Kayu kasih semua bisa. Kalau gerejamu cuma kaya raya, ke Gunung Kayu bisa. Minggu ini ada tarifnya. 1 ekor ayam hitam 2.500.000 plus tumpangan, plus semua pernak-pernik untuk sesajen mereka. Ada harga Bapak, kambing hitam yang siap sebelah dengan akikahnya 5 juta. Ada harganya juga. Dengan taruh 2,5 juta, kau akan menerima 300 juta kekayaan setiap bulannya. Menggoda saudara. Masih bilang tadi, kalau cuma cari kekayaan, kesembuhan, jangan ke gereja. Tapi kalau kau hidup kekal sama Tuhan, kau hidupmu dipelihara sungguh-sungguh, ikut Yesus. Tapi ada saatnya, menyangkal ini, memikul salib dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Kalau setiap hari, ini gaya hidup, lifestyle. Kontinuitas setiap hari. Saya ingin Bapak Ibu tempat ini punya gaya hidup setiap hari seperti itu. Ya. Nanti pikul salib adalah identifikasi total dengan Kristus sampai rela kehilangan hak atas diriku sendiri. Akunya yang kecil lebih rendah daripada akunya yang besar. Yakin. Ada 2 ekor anjing. Yang satu anjing hitam,
yang satu anjing putih. Sama-sama Rottweiler, sama-sama anjing buas mahal rasanya. Terus Stefan yang sama saya, Pade, kalau anjing ini berantem, yang mana yang menang? Saya bilang yang hitam. Loh kenapa Pade? Anjing hitam yang menang Pade? Kan anjing sama, galaknya sama, bukan sama. Sama saudara. Saya bilang anjing hitam menang. Kenapa Pade? Kalau anjing hitam barusan saya kasih makan. Dagingnya 2 kilo. Makan wagyu daging mewah. Berarti yang hitam lalu besok pertanyaan sama lagi. Pade, saya mau tebak Pade, hari yang menang pasti hari hitam Pade. Kenapa? Hari kemana Pade bilang hari hitam menang, pas hitam menang lagi. Saya bilang enggak. Kok enggak Pade? Yang baru saya kasih anak anjing putih, saya kasih makan 2 kilo daging wagyu. Yang mahal itu, dia menang. Yang hitam saya kasih gambarkan daging, jasmani. Yang putih gambar tentang rohani, roh. Yang mana yang kau makan itu yang menang, saudara. Kalau kau terus kasih makan dagingmu lebih berkuasa di padang roh. Jangan kau awali dengan roh, kau akhiri dengan apa? Daging. Begitu kedua, kenapa harus pikul salib? Kan dia ngomong pikul salib. Kenapa pikul salib? Ya. Kita lihat Matius 11:25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena ia akan memperoleh. Baik orang bingung dengan ayat ini sudah. Kalau aku pegang malah kehilangan. Ya, tapi kalau aku mau kehilangan, maka memperolehnya bingung sudah. Kalau baik perkataan Yesus penuh dengan kata-kata kita lagi. Karena barang siapa, berarti himbauan dikasih tahu. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Salah nggak sih kalau kita menyelamatkan nyawa kita? Kita tetap kehilangan, nggak salah. Cuma bingung kali itu Bapak Ibu. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ada 2 logika kerjaan yang saya pelajari. Yang pertama, ada logika dunia. Dia pegang, dia pasti hidup. Kalau dia pegang dekat dengan kekuasaan, pasti dia hidup nyaman. Kayak kalau masa Indonesia Bapak Ibu, siapa yang dekat kekuasaan? Wah, baik-baik. Minggu lalu, ada seorang lulusan SMA, cuma sebagai ajudan seorang artis, ya tiba-tiba jadi komisaris utama Kakak. Orang-orang bilang ini di media sosial, berarti hari ini nggak perlu S3, nggak butuh profesor, nggak butuh S2, selama dia dekat dengan kekuasaan dia punya posisi. Berarti apa? Kalau dia pegang kekuasaan, dia pegang apa yang dia yakin, dia masih hidup, Bapak Ibu. Dunia bilang pertahankan reputasi, punya banyak uang, hidup dalam zona nyaman. Apa gue punya rahasia yang salah? Yang penting gue nggak rugi. Sudah, kalau dekat salah, kalau jauh salah. Logika ini, kalau kita pegang, kita masih. Tapi logika salib, apa yang kau lepaskan justru kau hidup. Sudah. Yesus bilang makin kamu melepas kendali buat Tuhan, makin kamu nemuin hidup yang beneran. Sudah, selesai. Saya melepaskan hidup saya sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, aku melepaskan hidup sama Tuhan. Di tangan Tuhan. Pas segala sesuatu yang rusak, Tuhan buat baru. Ada kalimat hidup yang beneran, Zoe. Tentang hidup yang kekal, hidup yang berkualitas. Kalau engkau percaya sama Yesus, segampangnya lepas percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, kasih ke Tuhan, kau pasti hidup hari ini. Maaf, saya buat kali begini, selama saya punya Yesus, saya punya segala-galanya.
Saya nggak pernah takut karena hari depan. Berapa? Karena hidup saya punya pengalaman sama Tuhan. Saya kasih tidak saya perlu sama Tuhan. Lepas dia ke sama Tuhan. Saya punya hidup sama Tuhan. Kenapa? Karena saya punya Zoe, hidup kekal, hidup berkualitas sama Tuhan. Pandi pernah bilang sama saya beberapa bulan minggu lalu, Adek kok nggak pernah khotbah sih tempat gereja lain? Lama aja Pak kayak orang kerja, kayak mama gitu. Saya bilang sama Pandi itu yang promosi Tuhan. Pandi nggak pernah minta khotbah. Nanti pagi-pagi di kamar, Pandi nggak pernah minta khotbah. Cuma Pandi lakukan bagian Pandi kerjakan. So dia Tuhan yang promosikan. Gak berapa lama, minggu lalu saya khotbah pun sebelah ini namanya hidup saya bukan cari kerja. Hidup saya cuma lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang promosikan diri kita sama orang lain. Amin. Selama kamu bagus, selama kamu tulus, selama kamu serius sama Tuhan, Tuhan urus hidupku. Begitu saya. Saya cuma tulus sama Tuhan. Saya cuma serius sama Tuhan. Saya percaya saya pasti bagus karena Tuhan urus hidupku oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah ayat tentang apa? Tentang Yesus bilang ini, biji gandum harus jatuh ke tanah dan hidup, baru bertumbuh berlipat ganda. Pani lagi rajin nanam biji jeruk, ya, jeruk kita tanam dulu. Dia bingung, pada siramin setiap hari, pada siramin setiap hari, nggak nunggu tuh jeruknya. Dia telan cabai, nggak nunggu cabainya. Kenapa? Karena biji tadi belum mati, masih basah. Harus kering dulu, mati dulu, meletek dulu bahasa saya, baru tumbuh tunas baru. Nah tunas itu akan jadi pohon, dan satu biji tadi bisa makan buah yang banyak. Itu gambaran bagaimana biji gandum tadi jatuh tanah, mati dulu, baru bertumbuh berkali-kali kan. Begitu belum kita. Matikan dulu dagingmu. Sudah. Maka hidupmu akan terus berbuah dan berbuah dan berbuah. Matikan dulu. Kira-kira. Ada sebuah lagu zaman saya bertobat dulu. Itu membuat saya menjadi apa ya? Lagu ini seperti belah di leher. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan 98 kami krisis penuh. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan 99 belum pulih dihilangi lagi. Asalku hidup suci tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Cari 20.000 susah setiap hari. Ada saya saksi jual macam-macam sudah. Kakak saya masih kuliah ke dokter, ada saya masih kuliah ke dokter. Bapak saya sudah kena stroke. Kenapa? Karena kesuan. Duitnya di dua bank hilang sudah. Bank BSB, BHS. Waduh, bapak saya ini jual rumah. Nggak mahal, jadi murah. Kenapa kesuan? Asal bisa hidup. Tapi ayat ini, lagu ini yang saya. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Jalan. Pikul saya, asalku hidup suci. Kristus tinggal dalamku. Dan aku tinggal di dia. Tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sampai hari ini sudah. Kami nggak pernah kesana. Halo. Kami nggak pernah minta Bapak Ibu. Kami punya surat tanah, surat rumah saat itu. Digadein, dikasih ke saudara kami. Nih, surat rumah. Berapa yang punya 1 bulan? Pas 1 bulan, traktor depan rumah. Woi, utang bayar woi. Woi, utang bayar woi. Kemudian hari orang yang dulu merendahkan kami sekeluarga, Tuhan rendahkan kami. Kenapa Tuhan yang bilang? Saya nggak pernah takut apapun juga. Selama saya bersama Tuhan, selama saya tulus sama Tuhan, saya tahu saya bagus.
Tuhan urus hidup saya pada hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, Paulus dia kehilangan status Farisi. Apa status Farisi ya Bapak Ibu? Farisi golongan orang-orang yang ngerti Taurat. Yang baru tahu cuma Taurat cuma 10 Taurat, tapi di seluruhnya seorang lisan pun dia kerjakan Bapak Ibu. Dia berguru sama Gamaliel yang ahli agama, dia punya pride yang luar biasa Bapak Ibu. Dia punya gengsi luar biasa, dia Farisi. Tapi ketika dia ikut Tuhan, dia jumpai Yesus dalam perjalanan ke Damaskus Bapak Ibu. Dia melihat cahaya terang, sampai dia putar matanya Bapak Ibu. Dan dia berkata hari Bapak Ibu, dia bilang, bagiku hidup adalah apa? Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Dan dulu Paulus yang bunuh orang Kristen, yang menekan orang Kristen, Bapak, tiba-tiba dia beri Kristus saudara. Yang logika ya bagi mereka orang Farisi percaya kebangkitan. Tapi dia tidak percaya ada Yesus sebagai Allah. Karena bagi mereka sudah apa? Tidak Allah lain. Di muka bumi cuma satu Allah, Yahweh namanya. Tiba-tiba Yesus cuma dia. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Nggak pernah ketemu jumpa Yesus. Padahal itu nama saya. Logika Paulus dibalikkan sama Tuhan. Akhirnya dia berani rela mati, martir untuk Tuhan. Kenapa? Dia buang harga dirinya, dia buang egonya, dia buang pride gengsinya. Kenapa? Dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ini semua yang Bapak Ibu hari ini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Jadi siapa tuh? Ada yang menulis di cover 2 sama mati? Kan mati keuntungan. Saya bilang gini, jangan mati konyol. Amin. Matilah di dalam Kristus. Pertanyaan saya hari ini, terus Pak, kalau pikul salib itu kan seperti kutub Pak. Disalibkan di kutub Pak. Satu berat tuh Pak yang Mas Teo 2 minggu lalu ngomong. Berapa meter salibnya Mas Teo? Panjangnya? Berapa kilo beratnya Mas? Hampir 150. Nah, 150 kilo ya. 150 kilo. Makanya Yesus pun yang badan penuh dengan luka, dicambuk, ya, yang penuh dengan berdarah, bulu darah, dia pikul salib keberatan, Bapak Ibu, makanya dibantulah. Masih. Jadi salib hari ini bukan bicara berupa kayu, tapi salib hari bentuknya nyata. Kalau sekarang baru terima Yesus selama pikul salib, aku bawa salib Pak. Wah salib Pak di mana-mana, kalau di Manado pun ada salib, ditato saudara. Dulu zaman Kapak Merah masih ada Coca-Cola. Tahu saya pentolannya? Yesus Sinaga. Kenapa disebut Yesus? Karena salib Yesus, agama salib tato Yesus. Tapi Kapak Merah. Yesus yang nanya tato berapa? Banyak. Yesus yang nanya berapa tato gambar apa hari ini? Tapi kalau kau tidak menyalibkan daging sungguh-sungguh, percuma. Salib tidak berpakai. Tapi bentuknya real hari ini. Bentuk salib hari ini Bapak Ibu. Ini kita ngalamin siapa? Salib pengampunan. Memilih mengampuni orang yang nyakitin kamu. Padahal kamu berhak marah. Kasih tahu. Nah kita katakan, dia ngomong ini seperti naruh jantan, ya, atas kepala musuh. Bara api di atas kepala musuh. Kenapa? Kau milih mengampuni daripada marah. Akhirnya nih, kok lu nggak marah? Lu bingung kan? Kenapa? Ada bara api ke pas orang itu. Kita balikin. Kalau saya belajar dari Tati Master, orang ini memberikan power musuh kepada orang itu lagi. Jadi power kemana orang itu balikin aja ke mereka. Kita ngampuni.
Akhirnya senjata makan Tuhan, dia balik sendiri. Ini sengaja buat orang itu bingung. Kok dia nggak marah? Kok bingung? Apa itu sering kami sering? Mau cek di pakai sore ini, mau WA mau sore ini sudah. Apa saya kerjakan sekarang? Kau bahasa ini, biar Tuhan yang dihakimi antara aku dan ini. Saya benar benar, saya tenang. Kenapa? Kan Tuhan yang hakim. Amin. Yang kedua, gambar salib kita hanya salib kebenaran. Kita boleh jujur di kantor meski bisa lebih 1 juta. Kesempatan dalam kesempitan. Pernah dengar kalimat ini? Karena saya dikasih kepercayaan. Kesempatan ada. Angkailah. Kenapa kalau Pak Pendeta? Kan cek untung. Zaman saya masih SMA, ada timbangan naga, tahu timbangan naga, dragon itu, yang ada baskomnya besi, cuman begini-begini, warna merah atau warna biru. Dulu betul Bapak Ibu, penjual pasti ngakalin. Dia apa? Kasih berat di bagian makan. Supaya apa? Timbangannya lebih untung. Yang beli dulu. Itu baik banget. Aduh Pak, saya kan jual gak ada untungnya Pak. Yakin gak ada untungnya. Tapi 1.000, 2.000 rupiah, ya itu untung. Jujur aja sudah. Lebih baik jujur daripada merugi banyak orang. Harus hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, ada salib pelayanan. Lelah sih Pak, lelah. Berapa usia pelayanan? 20 tahun. Naik turun kereta, naik turun bis, naik turun pesawat, semua segalanya. Naik turun kapal kuda. Kan sekian kasihan, aduh kalau di mau naik. Tak semalam-malam, atau naik malam-malam, saya pesen enggak mobil. Masuk angin. Ya. Jadi apa? Ada satu pelayanan. Saya pikul salib itu kemana-mana. Kalau saya tahu panggilan saya jelas. Ikut Tuhan. Jualan. Fokus apa? Jiwa. Saya bilang jawab tadi, tanya Gio. Pak, 1 jiwa Pak di Solo, saya mendapat juga gimana? Saya bilang jawab tadi. Ada lagi masukin untuk semua saya mendapat Pak. Ya, mau nggak Pak Bimo khotbah tempat saya? Oh mau. Di mana? Lampung Selatan. Di mana? Di tengah-tengah pedesaan yang jauh dari mana-mana. Tapi kan nggak seberapa apa-apa. Kalau urusan sama tanggal lu sama tanggal pas, gue berangkat. Lagi bangun pakai bedeng, pakai apa? Papan bedeng. Kenapa Pak? Karena fokusnya cuma jiwa. Bagi saya jiwa yang saya menangkan Tuhan itu bahagia luar biasa. Kalau penanganan Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya sudah. Berikutnya Bapak Ibu, ada salib penolakan, dibully karena iman. Tadi tetap saya. Nah sekarang bayangkan, ya, saya pernah cerita saksian atau belum saya saksian. Saya punya pacar, oh ya, dulu, Mister. Terus cantik saudara, kurus sepanjang, adik saya masih kenal. Tiba-tiba orang itu ke rumah saya, dia lagi acara nonton papa saya itu, kamar saya bareng kakak saya. Dia kaget ketika buka itu kamar saya tuh ada salib. Lalu pulang, dia tanya sama saya, lo Kristen? Iya, kok nggak ngomong, kan mananya? Kan nanya, kan cuma nanya, lu nggak puasa kagak lagi dapat begitu. Saya nggak pernah, saya malu sebagai orang Kristen tapi zaman dulu. Awal tobat saya bawa Alkitab, kalau bisa yang pakai kecil, yang dulu di toko orang itu yang baca pakai mikroskop ini, yang di biji jagung, dapat biji beras. Saya mau, tapi ketika saya dengan khotbah, dan kalau saya jangan lupa yang begini, kalau kamu malu mengaku aku depan banyak orang, aku pun malu mengaku kau depan bapakku. Waduh, ditambah bapak itu. Agar di pas saya bawa Alkitab saudara. Kenapa bawa Alkitab itu malu dulu? Wah, orang Kristennya bertobat ya, gitu. Kenapa? Penolakan, dibully.
Tapi itu yang Tuhan ingin tekankan. Ayo, maukah kau pakai salib untuk aku? Yang paling parah tentang salib miskin rohani. Saya pagi-pagi tiba-tiba kirim, Om, kau udah 2 hari nggak pergi Om, lagi libur ya Om. Iya Kio, kau ikutin libur nasional Om. Ternyata ada orang mengapa saya tulis suplemen Kio di grup ataupun di media sosial. Saya paksa. Supaya apa? Yang baca kami di grup gereja ada banyak orang. Kemarin ada adik-adik saya lah, orang non-Kristen. Tinggalkan Kalimantan orang Surabaya. Nanya, kalau di Kristen Mas, ya kalau nazar kan dibayar apa hukumnya? Kan kemarin orang nazar kan janji ala nazar harus dibayar, betul ya? Apa hukumnya? Ya semua apa? Ya itu, apa kita? Oh iya Mas ya. Jadi kalau bernazar nggak usah muluk-muluk ya Mas. Yesus pun ngomong gitu. Kalau bernazar ya harus dipati. Tapi banyak orang gini, banyak orang gini, Fred. Kalau Pak, kalau rumah saya jual Pak, saya kasih 10% ke gereja Pak. Contoh kita orang gitu. Tapi pas udah rumah dijual dia punya angka yang besar, 10% dikasih gereja. Enggak, 1% punya nyampe. Karena kebesaran. Nah Tuhan nggak ingin begitu. Tapi kau bernazar, Tuhan, kalau aku jual aku berkati gereja. Kosong jumlahnya, saya nggak berdosa. Sudah. Yang berdosa saya angka tadi kan. Tapi ini kalau kau bernazar, hendaklah membayarnya. Makanya jangan kau buru-buru mengucapkan nazarmu. Yang baca orang Kristen bukan. Dia begini, saya senang saya punya kakak abang-abangan yang bisa saya jelaskan Alkitab. Non Kristen juga. Saya nyuruh dia masuk Kristen. Biar dia kenal Yesus secara pribadi. Sampai pasti Bapak Ibu di media sosial saya pasti dia yang lain. Sudah. Bapak Ibu memilih doa baca Alkitab padahal lebih enak scroll HP. Nggak salah, enggak scroll HP. Tapi kalau scroll HP tentang firman Tuhan, tentang khotbah pendeta, nggak masalah. Tapi kalau scroll HP lah TikTok, saya berjam-jam waktunya bermasalah. Mas saya sering kemarin, saya nggak punya kuota berapa waktu lalu Bapak Ibu. Saya cuma beli kuota 2 giga per 2 hari. Bisa sampai demikian. Sering gimana? Begini ya. Iya, kita bisa berbicara berdua. Iyalah. Yang buat jarak kita ada saudara, HP-mu. Kalau HP-mu nggak ada kuota, pasti ngobrol. Pasti doa sama-sama. Kan rumah sini Bapak Ibu di kamar saya. Mau tidur. Kalau mau tidur, mati HP, mati TV-nya. Tidur. Doa sama-sama. Karena yang buat jarak tuh, ya itu HP kan. Salah HP enggak? Enggak. Ada seorang penolong, dan ada seorang chef. Sama-sama dengan pisau. Seorang chef Juna, potong-potong itu daging, potong-potong bambu. Pisaunya, yang satu salah penolong. Karena dia punya pisau, dia todong orang. Salah pisaunya, atau salah orangnya? Orang. Betul ya? Sehingga yang gara-gara HP Pak, bukan gara-gara HP, gara-gara lu. Nggak bisa memanfaatkan berkat yang kau berikan itu apa? Untuk menentukan. Bapak Ibu. Saya tulis begini. Saya tulis ini seorang penginjil masuk kapal, imigran, biar nginjil Bapak Ibu. Tahu orang kita. Yesus begini. Salib bukan sesuatu yang Tuhan minta supaya kamu pikul, supaya dia mengasihi. Salib adalah sesuatu yang kau pikul karena kamu sudah dikasihi. Salib bukan sesuatu yang Tuhan minta supaya kamu pikul, supaya dia mengasihi. Transaksional. Gue buat baik, Tuhan berkati gue. Salib sesuatu yang kau pikul karena sudah dikasihi. Kita kerjakan bagi kita pikul. Kenapa kita tahu sudah dikasih itu Tuhan. Orang dunia berbuat baik supaya kamu selamat. Kristus ngomong kalau sudah selamat kamu harus berbuat baik. Banyak saksinya. Anda lagi beri perpuluhan masuk surga, nggak begitu.
Saya pernah ngajar begitu. Beri dengan cuma-cuma, dengan suka hati. Saya pernah bilang jumlah berapa. Setuju ya? Kenapa? Urusan sama Tuhan. Tapi karena kita sudah dikasih Tuhan, katanya harus mau pikul salib. Sampai dikasih Tuhan kata dulu. Sudah yakin dikasih Tuhan? Yuk pikul salib sama-sama yuk. Amin. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika ada kisah tentang Jumat Agung penyaliban, selesai ceritanya? Enggak. 3 hari kemudian dari Jumat, Sabtu, Minggu, ada apa? Paskah. Berarti salib bukan berhenti di titik penyaliban, tapi ada janji balik itu, saudara. Markus 8:35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Salib gak berhenti di kayu pada hari Jumat lalu, tapi ada Minggu Paskah. Berarti ada janji yang Tuhan berikan ketika engkau dan aku memikul salib ke Tuhan. Yang pertama, ada kehilangan, tapi ada perolehan. Kamu kehilangan egomu, dagingmu, diri kita sendiri, tapi memperoleh Kristus dalam diri kita, menggantikan ego kita dengan Kristus. Dan dari mana? Karena Kristus yang mengendalikan dirimu total. Saya waktu bawa mobil, ya, seringkali zaman dulu belum ada Waze, saya masih muda. Sampai saya sekarang apa jalan terus. Kenapa? Karena nyasar. Karena nyasar, saya jadi tahu jalan. Apa yang saya kerjakan? Saya tanya Tuhan, mau kemana Tuhan? Kanan kiri Tuhan. Saya nggak tahu jalan. Apa yang zaman dulu belum ada maps. Akhirnya ada jalan kanan, kiri, nyampe. Pada suatu waktu, kami dari Bandung, mau mana sih? Temannya dulu, Cililin, kami ikutin Waze. Wah, pas lagi di daerah Bandung, Waze lewat sorean, wah seneng, naik gunung. Tiba-tiba, gak ada jaringan di puncak gunung, Bapak Ibu. Kita nggak tahu jalan bagaimana jalannya, cuma berdoa Tuhan, gue nggak tahu jalannya Tuhan. Kenapa? Saya mengandalkan apa? Waze, Maps. Los, jadinya. Lalu kita nemu jalan yang kirinya jurang, betul kan? Terus tiba-tiba nggak berapa kita pelan, udah ketemu kampungan, seneng. Tapi tiba-tiba mobilnya masuk ke tanah, ya, ambles. Masih itu kayak saya, masih kecil. Tuhan, nggak tahu jalan. Wes los, jaringan. Tiba-tiba warga setempat Tuhan, Pak, boleh bantu, minta Bapak. Udah kasih Bapak Ibu. Ada saya bilang sebutan satu nama orang minta cari. Oh iya, saya kata Bapak. Akhirnya kita bisa keluar dari tanah itu, nemuin jalan, jalan aspal, ketemu sama orang itu sudah. Kita kehilangan, tapi kalau ada Kristus dalam diri kita punya kompas untuk kita berjalan kepada Tuhan. Yang kedua, ada penderitaan, tapi ada kemuliaan. Semua murid Yesus matinya enak? Enggak. Thomas ditombak lambungnya. Petrus ngomong ini, Guru, kemana kamu pergi? Aku ikut. Mati pun aku turut, Guru. Tapi ketika Yesus ditangkap, kemana dia? Menyangkal Yesus. Tapi ketika dia mengalami pengalaman kedua sama Tuhan, dia berani mati seperti Yesus mati, gurunya mati. Yesus mati disalibkan. Kita ngomong di langsung ini, dibentangkan tangan kanan kirinya, ditaruh di atas kayu, menggambarkan Petrus mati disalib tapi terbalik, enggak sama seperti Yesus, tapi dia pengen kembali. Perintah ada, tapi Alkitab berkata, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lebih berat sekarang. Yang ketiga, ada kematian, tapi ada kebangkitan.
Si Farisi tadi, si Paulus tadi, dia percaya. Orang Farisi percaya berkasih soalnya nggak percaya kebangkitan. Farisi percaya kebangkitan, makanya dia total ikut Yesus. Aku telah disatukan dengan Yesus. Makanya Yesus datang ke dunia supaya kita hidup ke Tuhan. 2 kali lahir, 1 kali mati. Kok gitu Pak Nino? Lahir secara fisik oleh orang tua kita. Tapi kedua, lahir baru melalui pembaptisan. Matinya cuma 1 kali ketika nanti mati dunia. Tapi ikut Kristus dia hidup selama-lamanya. Tapi orang dunia lahir 1 kali, mati 2 kali. Mati secara fisik dikuburin. Nanti Yesus datang, dia dan mati dalam masa apa? Api neraka. Mari kita ngomong. Kalau saya, lebih saya mati 2 kali, lahir 2 kali, mati 1 kali. Amin. Ada kematian, tapi adalah akulah kebangkitan dan hidup. Barang saya percaya kepada aku, dia tidak mati, tapi akan hidup selama-lamanya. Di mana Pak ayatnya Pak? Di batu nisan. Masa kali saya ke makam papa saya kata, akulah bangkitan dan hidup. Barang saya percaya padaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. The take Ben over. Omongan. Anugerah yang murah adalah musuh gereja. Anugerah yang mahal memanggil kita untuk ikut Kristus yang bersalib. Saya gambarkan 2 hari lalu saya kirim di grup tentang anugerah. Banyak orang Kristen tidak pernah menghargai anugerah. Saya gambarkan ini, ada seorang lompat ke laut, tiba-tiba dia mau tenggelam. Datang seseorang yang baik hati, dia menyelamatkan orang itu. Terus karena dia sangat bersyukur, dia tidak mau nyemplung ke laut lagi. Tapi banyak orang yang tidak menghargai anugerah, dia nyemplung ke laut lagi. Padahal dia tahu dia tidak bisa berenang. Tidak boleh mempermainkan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan diri dengan darah yang mahal. Pikul salib itu berat, setuju. Tapi enggak pernah sendirian. Karena dia yang duluan pikul salib untuk kita. Amin. Semua dipahami. Saya rindu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan mau pikul salib bersama Tuhan. Amin. Tutuplah kita bersama Tuhan. Bapak bersyukur. Tema awal di bulan Juni Tuhan tentang pikul salib hamba sampaikan sampai hamba tahu dan hamba sampaikan semua detail Tuhan. Kami hamba ingin setiap umatmu yang tertanam bersama kami Tuhan boleh belajar memahami pikul salib itu adalah anugerah Tuhan. Sebab kami sudah dikasih Tuhan, makanya mau pikul salib tidak ada transaksional. Kalau kami pikul salib maka Tuhan kasihkan tidak pernah seperti itu untuk agama kami. Kami serahkan Tuhan. Setelah salib ada kemenangan, setelah Jumat Agung ada hari Paskah, ada janji bersama kami Tuhan. Ada kehilangan tapi ada perolehan, ada penderitaan tapi ada kemuliaan, ada kematian tapi ada kebangkitan. Kami lahir 2 kali, saya mati 1 kali, lahir secara jasmani dan lahir baru bersama dengan Tuhan. Kami terima kematian 1 kali ketika tubuh ini sudah selesai dengan Tuhan. Tapi kami bangkit, kami hidup ketika Tuhan datang 2 kali, menerima langit baru, bumi baru yang akan kita bersama Tuhan. Ketika setiap kali Tuhan boleh memahami, kami berdoa semua Tuhan, kami terus punya Kristus yang menggantikan ego daging kami. Kristus yang utama, Kristus yang terbesar, kami sangat kecil. Kami tidak apa-apa yang tanpa Kristus. Bapak, terima kasih sebentar Tuhan Yesus. Kami akan sudah berdiam kudus Tuhan Yesus. Dengan setiap tubuh darah Tuhan, kami imani, kami percaya Tuhan boleh membuat kami tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal kami. Kami percaya, kami menyangkal diri, kami pikul keadaan kami itu setiap hari. Oleh karena kuasa tubuh darah Tuhan, kami dimampukan untuk pikul salib dan menyangkal diri setiap hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan Amin. Sudah Tio, boleh bagian jam kudus olehku
kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Puji Tuhan, semua sudah terima roti dan anggur. Hosti Bapak Ibu ada ayat setiap awal bulan. Mohon maaf, bulan lalu tidak memberikan ada ayatnya karena jumlah kekurangan. Ya, jadi sudah siapkan hari ini. Di hosti saya ada ayat berkata demikian, Efesus 4:22. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Entah di Bapak Ibu apa, tapi saya imani pada bulan ini, masuk dalam bulan Juli ini, ayat ini menjadi kompas untuk saya. Yang sudah menerima, yang sudah membacanya, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan iman sepakat sama-sama mengangkat roti di kepala kita. Dengan imanmu sama-sama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertonggak dari atas Kalvari. Kami percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan, tubuh kami hari ini yang sakit, yang lemah, kami percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan setiap virus, kuman bakteri yang tidak berfungsi bagi tubuh kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, enyah dan diri kami. Kami percaya hari Tuhan Yesus, dalam Kristus kami adalah kebenaran. Dalam Kristus kami cipta yang baru, yang lama sudah berlalu. Kami percaya Tuhan, kami menyangkal diri, kau mau pikul salib, sebab kami mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan. Ucap syukur, katakan terima kasih Yesus tubuh bagiku hari ini. Yang sudah mengucap syukur, saya sudah mengangkat anggur di kepala kita. Dengan iman dan sepakat sama-sama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari atas kayu salib, yang kau curahkan bagiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku percaya di balik darah Yesus, artinya dosa kami diampuni Tuhan, dikuduskan, disucikan kembali segambar serupa dengan gambar Allah. Kami percaya oleh karena kuasa dari Yesus, setiap kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjamah. Aku percaya setiap organ tubuhku yang dilalui oleh darah Yesus, Tuhan sempurnakan, sehat, sembuh. Kami percaya hari Tuhan Yesus, oleh karena kuasa dari Yesus, hidup kami di bumi seperti di surga. Mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Tekan kami peka bisa mendengar suara di surga. Mulut kami punya kuasa, doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tangan kami punya kuasa, apa yang ku pegang, ku kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kaki kami punya kuasa, kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak diberkat Tuhan. Sehingga orang-orang boleh Yesus Tuhan dan hidup kami. Kami percaya Tuhan, segala penyakit, penderitaan, segala kutuk turunan telah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita dari saudara Bapak Ibu. Kasih Yesus yang sudah berwaktu berat Tuhan. Akan syukur sama Tuhan hari Bapak Ibu. Oleh kuasa darahmu,
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yohanes 16 ayat 7 katakan, jika engkau tinggal aku dan firman-Mu tinggal, mintalah maka memberi. Tuhan, kami sudah tinggal Tuhan, kami sudah tinggal dalam firman-Mu Tuhan. Izin kami untuk meminta sama Tuhan. Kau boleh jalan kehendak-Mu, bukan kehendak-Mu yang kami dari Tuhan. Tapi kami berdoa sungguh Tuhan, berkati gereja-Mu Tuhan, living the tulisan tangan, persiapan untuk pendewasaan Tuhan, Tuhan berkati, persiapan untuk para pejabat yang akan datang, Tuhan berkati, sehingga ini perkataan Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Beri yang terbaik, buka jalan selebar-lebarnya, sehingga proses data yang kami butuhkan boleh terpenuhi dalam minggu-minggu ini Tuhan. Berdoa sungguh Tuhan Yesus, bahkan siapa umat-Mu yang telah hadir bersama kami, Tuhan berkati. Aku berdoa sungguh Pak Yosef Tuhan, beri kesehatan sama hormat Tuhan, sehat sempurna, dari hikmat-Mu, wibawa-Mu bersama beliau, sehingga dia boleh sadar Tuhan bahwa hidupnya karena Kristus dan memberi diri untuk dibaptis Bapak Saudara. Berkati Tuhan, Dr. Vini Tuhan, Jama, berikan terbaik Tuhan, berusahanya, berikan hukum baru Tuhan, sehingga dia boleh berusaha dan diberikan Tuhan. Untuk adik kami judo Tuhan yang sedang resip 1 tahun di kota Kediri dan Pare Tuhan, Tuhan tolong, jadikan dia laki-laki-Mu Tuhan. Jaga dia sehingga dia boleh fokus dengan apa yang dia kerjakan, seperti yang dia kerjakan seperti Tuhan. Aku percaya tahun ke depan Tuhan kami jumpa sudah diubahkan menjadi baru anak-anak Tuhan. Ada kami juga diberkati Tuhan Yesus dalam persiapan S2 tolong, sehingga apa yang dibutuhkan setiap dan dibutuhkan Tuhan cukupkan, usahanya pun Tuhan melengkapi, bahkan diperlebar, diperluas berkat jangkauan apa yang dia kerjakan. Berkat Tuhan Yesus juga Mas Tio Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaan Tuhan berkati, juga itu Dr. Ibu diberkati Tuhan Yesus dalam persiapan ambil S2 Tuhan, MMLS Tuhan tolong, sehingga setiap dana yang dibutuhkan Tuhan cukupi Tuhan. Berdoa sungguh Tuhan upgrade knowledge-nya, upgrade performance Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Mary Tuhan bersama dengan anaknya, ada Echel, ada Gio, Naomi Hugo diberkati Tuhan Yesus, dan keluarga ini adalah keluarga takut Tuhan, dipelihara sungguh-sungguh. Tuhan urus hidupnya dengan benar Tuhan, percaya tidak meminta-minta, tapi hanya minta pada Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk istriku Tuhan, berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Jadikan dia wanita-Mu Tuhan menjadi istri gembala, seorang pendidik kedepan Tuhan, Tuhan pakai luar biasa Tuhan. Kayak percaya surah kami Elia Tuhan, berikan pekerjaan baru Tuhan, berkati dalam pelayanan Bapak Saudara, saya hidup sungguh-sungguh bermanakan Tuhan hidupnya Tuhan, beriman sama Tuhan. Maka Tuhan Yesus kami diserahkan Tuhan, surah kami Ibu Eci Tuhan Jama, agar bertobat sungguh, Roh Kudus mengulangi dia, berkati bersama dengan Tere dan Tiffany Tuhan. Berdoa untuk Ai dan istrinya, Pak Yesus berkat Tuhan Yesus, juga Sasmin Tuhan berkat Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Pak Adi Prasojo Tuhan. Tuhan bersyukur, Tuhan luputkan dari ruang ICU, sudah pulang ke rumah Tuhan. Ayo kita beriman Tuhan, beri yang terbaik. Jika Tuhan izinkan maka kanker tulangnya stadium 4 lagi Tuhan rendam Tuhan. Jadi sehat, jadi sembuh dalam nama Yesus. Bu Selvi dan juga Nathan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, sebentar kami akan mempersembahkan korban kami sama Tuhan. Kami akan membagi milik Tuhan. Kami hanya pengelola, Tuhan pemilik kami. Zabah ini Tuhan, membuka pesta. Kami kerjakan semata Tuhan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama yang siap memberkati pekerjaan tangan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
kesiapan gereja ini untuk mendirikan. Amin. Kesiapan data yang dibutuhkan pun semuanya boleh berjalan lancar. Juga Bapak Ibu tolong doa sehingga gereja ini senantiasa dalam hati Tuhan. Amin. Doakan juga doa kami Hendra yang bisa kita juga sama-sama. Biarkan dia dijamah Tuhan. Amin. Karena Yesus sungguh-sungguh. Bukan kata orang. Saya rindu bahwa orang ini, anak ini rindu cari Tuhan. Sehingga dia haus cari Tuhan. Bukan keharusan, tapi kehausan. Amin. Yuk sama-sama kita beri dalam Tuhan. Dan puji kami puji kebesaran Tuhan ajar Tuhan ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita syukur Tuhan kami boleh akhiri ibadah pada minggu pertama bulan Juli. Kami menerobos bulan Juli ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan, yang mustahil menjadi mungkin sebab Tuhan ada bersama kami. Immanuel, Allah bersama kami. Kami serahkan kembali Tuhan Yesus dalam tangan Tuhan. Juga kami Hendra Tuhan jamah agar hari ke depan yang rohnya terus mengurapi dia, menjamah hatinya, mencari Tuhan sungguh-sungguh sebab dia haus cari kebenaran. Amin. Jamah Tuhan, sehingga Hendra boleh ikut Tuhan. Berdoa untuk saudaraku Tuhan, budeku Tito bersyukur Tuhan telah adakan perkara luar biasa dari ruang ICU dengan ventilator berubah menjadi ruang geriatri dan bersyukur sudah pulang ke rumah. Secara manusia mustahil Tuhan, tapi karena dia terima perjamuan kudus Tuhan, dituntun oleh Tuhan, sehingga dia boleh kembali dipulihkan Tuhan pulang ke rumah. Berkati beliau Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan menjalani masa tua Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, cari kebenaran, sehingga hidupnya tidak pernah sia-sia bersama dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus Pak Audi dalam tangan Tuhan dalam mengelola gereja Tuhan dengan gedung ini untuk alat kemuliaan Tuhan. Kami serahkan kembali Tuhan Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia dalam hatinya Tuhan, Pak Prabowo, Mas Gibran bersama Tuhan, agar sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, sehingga Indonesia boleh damai, aman, sejahtera, diberkat Tuhan. Saya percaya Indonesia dalam hatinya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Jakarta. Pada 99 tahun usia Jakarta Tuhan bersyukur Jakarta boleh menjadi kota yang boleh banyak orang Kristen yang boleh beribadah dengan bebas Tuhan. Diberkati, damai sejahtera pada setiap kota-kota penunjang, ada Depok, Bekasi, Bogor Tuhan tolong, sehingga mereka pun boleh diberkati Tuhan semua Tuhan Yesus. Bahkan kami semua Tuhan yang beribadah di Kelapa Gading, Tuhan berkati Kelapa Gading Tuhan Yesus. Semoga Kelapa Gading boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami pulang esok hari, kami boleh sekolah kembali Tuhan, akan bekerja kembali Tuhan tolong, sehingga percatat esok hari dalam minggu pertama bulan Juli Tuhan, apa yang kami kerjakan selama ini dengan tangan Tuhan menjadi berhasil, menjadi beruntung karena nama Tuhan. Berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, untuk Hugo Tuhan Yesus yang kemarin Tuhan jempolnya sobek kembali Tuhan, Tuhan tolong sehingga Hugo dijamah Tuhan, sehingga Hugo esok hari Tuhan tanggal 5, tanggal 6 Tuhan Yesus ada pengumuman untuk dia masuk sekolah dasar negeri Tuhan tolong, sehingga dia punya satu kursi untuk Hugo Tuhan. Juga dari kami setiap hari Tuhan Yesus, sehingga minggu depan dia sekolah Tuhan ada satu kursi di SDN 07 Tuhan. Saya bersungguh dalam nama Tuhan Yesus dapat satu kursi di sekolah Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Kami pulang, kami mengakhiri ibadah hari ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari bukan mendapat Tuhan, mari angkat kedua tanggung jawab di mana berkat dari Allah Bapa di surga siang hari ini. Pulang di mana berkat dari Abraham, Alisa, dan Yakub. Cinta manis kepada Tuhan Yesus Kristus. Penyanyi manis yang ini yang bersama Roh Kudus menjadi kita naik dan bukan turun, menjadi kepala berekor, bahkan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai saya sampai merata Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita katakan, Amin. Kiranya